cost some money. John Banks. It's about Emma. A murderer, or she's the victim of her medical treatment. Around forever. What does that mean? If she's not guilty, why am I? Buying it. Spend the fucking money now. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Film yang akan saya ringkas kali ini penuh dengan plot twist berlapis, berfokus pada seorang wanita depresi yang dituduh menghabisi suaminya, namun ia tidak merasa melakukannya dan mengaku sebagai korban efek samping obat yang membuatnya tak ingat apa-apa. Namun di balik semua ini, ada peristiwa tersembunyi yang akan melengkapi twist di akhir cerita. Seperti apa kisahnya? Inilah cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan apartemen yang tampak berantakan dan terlihat ada bercak darah di lantai, seolah baru saja terjadi suatu kejadian. Kemudian kita akan mundur ke 3 bulan sebelumnya dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emily yang tampak berbicara dengan atasan di kantornya, di mana ia mengatakan bahwa besok dirinya tidak bisa masuk. Esok harinya, Emily sedang dalam perjalanan bersama ibu mertuanya menuju lapas karena hari ini suaminya bernama Martin akan dibebaskan dari penjara. Perasaan Emily tak menentu, antara bahagia dan takut saat menyambut suaminya kembali. Singkatnya, mereka pun kembali melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri. Melihat ekspresi Emily, sepertinya ia tidak bahagia. Emily merasa hampa meskipun Martin sudah kembali padanya. Suatu hari saat di basement, Emily terlihat linglung hingga ia tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Dan saat sudah di dalam mobil, pikirannya tampak kosong dan tidak fokus. Hingga tak lama, ia melajukan kendaraannya dan seketika menghantam tembok. Setelah peristiwa itu, Emily pun dilarikan ke rumah sakit supaya mendapatkan pertolongan. Di sini ia ditangani seorang dokter kejiwaan bernama Jonathan Banks atau biasa dipanggil John. Dokter John merasa bingung apakah kejadian ini murni kecelakaan atau percobaan bundir, karena normalnya orang yang melihat bahaya kecelakaan pasti akan melakukan pencegahan. Namun kasus Emily ini sangat tidak normal karena tidak terlihat upaya pencegahan darinya. A brick wall's a pretty good reason to use the brakes. Turn the wheel. You didn't do that. You went straight in. Did you try to hurt yourself this morning? Dokter John pun menyarankan supaya Emily dirawat hingga kondisinya membaik. Namun Emily menolak dirawat. Menurutnya tidak ada yang salah dengan dirinya. Dan insiden itu hanyalah kesalahan kecil dikarenakan ia sedang banyak pikiran. Apalagi suaminya baru keluar dari penjara. Ia tak mau meninggalkan sang suami seorang diri di rumah. Emily berjanji akan melakukan pemeriksaan rutin. I promise that's not gonna happen again. You have an office? Well, I could come see you at your office. I mean, I was in therapy once before and I remember that. Singkatnya, John pun mengizinkan Emily pulang. Namun ia harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Office this week. That's the deal we made. Saat di kantor, Emily masih terlihat sering melamun. Beberapa hari berikutnya, Emily pun mendatangi tempat praktek Dr. John. Emily pun menceritakan kisah hidupnya, termasuk awal pertama perkenalannya dengan Martin suaminya, hingga mereka memutuskan menikah. Namun baru menikmati indahnya pernikahan, Martin justru ditangkap polisi karena kasus insider trading. Seketika Emily merasa hancur dan sangat terpukul menerima kenyataan itu. Inilah awal dirinya mengalami depresi, dan ia sudah pernah ditangani seorang dokter sebelumnya. Dokter itu bernama Victoria Siebert. Setelah itu, John pun menemui dokter Victoria, lalu menanyakan seputar kondisi Emily saat menjadi pasiennya, hingga diketahui bahwa Emily memiliki masa lalu yang buruk. Ia tidak pernah mendapat kasih sayang dari seorang ayah, apalagi saat baru menikah, suaminya malah dipenjara. Hal ini semakin memperparah kejiwaannya. Victoria mengaku pernah memberikan beberapa obat seperti Effexor, Prozac, dan lain-lain. Wellbutrin, Prozac, Effexor.
really struggled. Tapi sepertinya obat itu tidak terlalu berpengaruh untuknya. Suatu malam, Martin bersiap menghadiri pesta yang diadakan salah satu temannya bernama Carl. Karena Emily terlihat tidak bersemangat, Martin pun tidak memaksanya ikut. Namun pada akhirnya, Emily memutuskan ikut. Martin pun bertemu dengan Carl dan istrinya bernama Kayla. Mereka berbincang dengan santai. Namun karena tidak nyaman, Emily memutuskan pergi dengan alasan ingin memesan minuman. Tak lama setelah itu, Emily duduk sendiri dan tiba-tiba ia menangis. Kemudian Kayla pun datang menghampiri dan menyadari Emily sedang bersedih. Honey, what's wrong? Melihat istrinya menangis, Martin pun menghampiri dan membawanya pulang. Suatu hari, Emily kembali terlihat linglung saat di stasiun kereta. Ia perlahan melangkah melewati pembatas dengan tatapan kosong. Emily bahkan tak menyadari saat kereta akan melintas dan semakin melangkah ke arah jalur kereta hingga seorang petugas menariknya dan akhirnya selamat dari hantaman kereta. Esok harinya, Emily mendatangi Dr. John saat bersama istrinya. Emily meminta waktu untuk membicarakan hal serius mengenai kondisinya, di mana ia merasakan hal yang sama seperti saat menabrak tembok dan menceritakan saat ia hampir ditabrak kereta api. Karena ini sangat serius, John pun permisi pada istrinya berbicara sebentar dengan Emily. Setelah mendengar keluhan Emily, Dr. John memintanya berjuang keras untuk kesembuhannya dan harus berdamai dengan masa lalunya yang buruk. Di tengah perbincangan itu, Emily mengaku tak bisa lagi mengkonsumsi obat yang John berikan karena ia sering merasa pusing dan tidak punya hasrat seksual. Lalu ia meminta persetujuan John supaya ia mengkonsumsi obat bernama Ablixa karena temannya bernama Julia berhasil sembuh dengan memakai obat itu. This woman that I work with, Julia, she's on this new medication. Singkatnya, Emily pun membeli obat Ablixa berdasarkan resep atau persetujuan Dr. John. Beberapa hari berikutnya, Dr. John melakukan pertemuan dengan seorang pengusaha farmasi yang mengajaknya menjadi konsultan dalam memproduksi obat bernama Delatrex. Semenjak mengkonsumsi Ablixa, Emily mengalami perubahan. Kini ia menjadi bersemangat dan kehidupan seksualnya juga membaik. Namun efek samping obat itu membuat Emily bertingkah aneh, di mana ia terlihat menyiapkan sarapan, padahal waktu masih pukul 2 dini hari. Dan saat menuangkan susu, ia tak menyadari gelasnya sudah penuh. Esok harinya, Martin membawa Emily menemui Dr. John. Martin bertanya apakah ada obat lain selain Ablixa yang bisa membantu pengobatan Emily. Namun Emily menolak diberi obat lain. Kemudian Dr. John memberikan resep tambahan untuk membantu kondisi Emily. Suatu hari, Martin mengatakan akan pergi menemui salah satu rekannya untuk membicarakan tawaran kerja untuknya. Setelah Martin pergi, ia pun berangkat ke kantor. Namun anehnya, Emily baru tiba di kantor pada pukul 4 sore. Emily mengaku lupa turun dari kereta dan lanjut ke kota lain. Hingga kemudian, ia pun disuruh pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Emily meminum obat Ablixanya seperti biasa. Setelah itu, ia pun beristirahat di kamarnya. Tak berapa lama ia terbangun dan pergi ke dapur untuk memasak. Hingga kemudian, Martin pun pulang. Ia memanggil-manggil Emily, namun tidak ada jawaban. Emily? Em? Karena merasa ada yang aneh, Martin pun mendatangi Emily yang sedang memasak. Hingga kemudian, inilah yang terjadi. You sleeping again? Dengan ekspresi datar dan tatapan kosong, Emily menyerang Martin dan seketika membuatnya tersungkur. Martin sempat meminta Emily mencari pertolongan darurat, namun ia tak menanggapinya dan dengan santai masuk ke kamarnya. Call somebody. Karena tak mendapat pertolongan, Martin pun akhirnya tewas. Seorang detektif meminta keterangan Emily mengenai kronologis kejadian. I was asleep and I woke up and I saw him. He wasn't moving and that's all I remember. Dari penyelidikan yang dilakukan, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan Emily karena sidik jarinya ada di pisau itu. Namun polisi akan mencari tahu motifnya. Kasus ini pun akhirnya menyeret nama Dr. John.
karena Emily adalah pasiennya. Kemudian Dr. John menjelaskan bahwa kemungkinan Emily tidur berjalan sehingga ia tak mampu mengingat apa-apa. Meskipun Emily adalah pelakunya, tapi sejauh ini polisi belum bisa menetapkan dirinya bersalah karena ia dalam pengaruh efek samping Ablixa. Karena itulah Dr. John bisa dituntut dalam kasus ini, karena ia adalah orang yang mengizinkan obat itu dikonsumsi oleh Emily. Kemudian John pun menemui Emily. Ia terlihat linglung dan tak ingat apapun terkait tewasnya Martin. Ia tak merasa sebagai orang yang menghabisi suaminya itu, karena dirinya sama sekali tak punya niat melakukan semua ini. Setelah dari sana, John menemui Victoria. Menurutnya, Emily sepertinya akan dihukum. Namun Victoria tidak setuju, karena Emily tidak dalam keadaan normal dan dipengaruhi efek samping Ablixa. Apalagi tidak ditemukan motif apapun ketika ia menghabisi Martin. Kasus ini memang cukup rumit dan membuat John bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengaruh Ablixa itu bisa membuat Emily menghabisi suaminya. Esok harinya, Ibu Martin datang menjenguk sang menantu. Emily merasa terharu karena ibu mertuanya masih mau menemuinya. Emily pun memberikan kertas berisi pernyataan tentang apa yang terjadi pada dirinya, dan pernyataan itu harus diketahui orang-orang di luar sana. Singkatnya, Ibu Martin pun tampil di media menyampaikan pesan yang ditulis Emily. Emily mengatakan, awalnya ia mendatangi dokter untuk memulihkan kondisinya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ia malah semakin terperosok dan tak lama lagi akan dihukum atas pembunuhan yang disebabkan pengaruh Ablixa yang ia konsumsi. Sementara John yang menonton tayangan itu seolah dibuat bersalah sebagai dokter yang menyetujui pemakaian obat itu. Saham perusahaan Ablixa pun langsung terkoreksi karena namanya terseret. John pun menjadi incaran wartawan. Semenjak namanya disorot, satu persatu pasiennya mulai mempertanyakan kualitasnya. Kasus ini merusak integritas Dr. John. Bahkan latar belakang pendidikannya pun mulai diperiksa otoritas terkait. Keputusannya juga dipertanyakan saat mengizinkan Emily pulang ketika percobaan bundir. Sejauh ini posisinya semakin sulit dan dianggap telah membuat keputusan yang keliru. Namun John sama sekali tidak khawatir karena ia merasa tidak bersalah dan meyakinkan istrinya bahwa semua ini akan berlalu. Beberapa waktu kemudian, kasus Emily ini pun disidangkan. Beberapa saksi dihadirkan, termasuk petugas parkir yang melihat Emily menabrak tembok dan polisi yang menyelamatkannya dari hantaman kereta api. Sebagai saksi ahli, John pun memberikan keterangan bahwa manusia melakukan niat dan tindakan karena sadar. Dan tanpa kesadaran, tak mungkin seseorang berniat melakukan tindakan. Singkat cerita, pengadilan menyatakan Emily memiliki gangguan mental dan harus ditahan di rumah sakit jiwa. Namun ia menolak putusan itu. Menurutnya ia tak seharusnya ditahan di rumah sakit karena pengadilan menyatakan dirinya tidak bersalah. Namun Emily harus menerima putusan ini. Kalau ia terus menolak, maka pengadilan berhak menyidangkan kembali kasusnya dengan memposisikan dirinya sebagai orang normal. Situasi itu akan mempersulit Emily, dan kemungkinan Emily akan dipenjara dengan putusan pidana. They have a body, they have your prints on the murder weapon, and they have you at the crime scene. We can't argue. Dr. John bukan hanya mendapat tekanan dari luar, bahkan sesama rekan dokternya juga menyalahkannya. Menurut mereka, Dr. John harus bertanggung jawab atas keputusannya dalam memberikan obat itu pada Emily. Namun ia tak mau disalahkan, karena Ablixa sendiri adalah obat yang telah dipasarkan secara resmi. Apalagi pengadilan telah memutuskan Emily mengalami gangguan mental. Dr. John pun heran, kenapa orang-orang masih terus menyalahkannya. Singkatnya, Emily pun ditahan di pusat forensik kejiwaan, sekaligus dilakukan perawatan. Sedangkan John mulai mencari informasi detail mengenai obat Ablixa. Dan saat sedang mencari informasi, ia menemukan salah satu artikel yang ditulis oleh Dr. Victoria. Menurut Dr. Victoria, kalau Ablixa dikonsumsi melebihi dosis, maka efek sampingnya akan membuat seseorang tidur sambil berjalan atau sleepwalking. John pun kembali menemui Victoria. Ia menanyakan kenapa Victoria tidak menjelaskan mengenai sleepwalking yang pernah dialami Emily. Namun menurut Victoria, Emily pasti sudah memberitahunya. Tapi John malah tetap memberikan Ablixa itu pada Emily. Merasa ada yang janggal, John pun menemui tukang parkir saat Emily menghantam tembok. Dan akhirnya diketahui
bahwa saat itu Emily memakai sabuk pengaman sebelum menghantam tembok. Temuan ini membuat John semakin penasaran bagaimana bisa Emily yang memiliki gangguan jiwa masih terpikir memakainya. Setelah itu, John mendatangi kantor Emily untuk mencari temannya bernama Julia. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang bernama Julia di sana. Hal ini pun semakin menegaskan bahwa Emily sepertinya sedang bersandiwara. Esok harinya, Dr. John menemui Emily dan bertanya soal wanita bernama Julia. Emily pun mengatakan bahwa Julia yang ia maksud bukanlah teman kantornya. Karena terseret dalam kasus ini, akhirnya Dr. John dikeluarkan sebagai konsultan Delatrax. Dan karena nama Ablixa kini tercoreng, perusahaan pesaing justru mendapat keuntungan. Salah satunya adalah perusahaan yang memproduksi Delatrax ini, di mana valuasi saham mereka naik drastis karena banyak investor mengalihkan uangnya pada mereka. Sampai di sini, John mulai percaya bahwa ada permainan besar di balik kasus ini. Dan Emily yang ia kenal sepertinya menyembunyikan sesuatu. Namun istrinya mengingatkan bahwa apapun itu, faktanya John lah yang memberikan obat itu pada Emily dan tidak perlu berpikir terlalu jauh. Keesokan harinya, Dr. John kembali menemui Emily. Kali ini ia datang membawa perekam video dan beberapa obat. John bermaksud ingin menguji pikiran Emily yang sebenarnya, dan hasil rekaman videonya akan ia serahkan pada hakim. Menurut Dr. John, ini adalah cara tercepat dalam membebaskan Emily dari kasus ini. John mengatakan bahwa ia akan menyuntikkan cairan sodium amidal, dan reaksi obat ini akan membuat Emily pusing sebentar, lalu akan merasa tenang, dan setelah itu akan tertidur. Emily pun bertanya apa yang akan John lakukan padanya dengan obat ini. Lalu John mengatakan ia akan menanyakan beberapa pertanyaan, dan jawaban yang akan keluar dari mulut Emily nanti adalah kondisi pikiran Emily yang sebenarnya. Singkatnya, cairan itu pun disuntikkan, dan terlihat Emily mulai merasakan reaksi. Dr. John bertanya beberapa hal, yang semuanya dijawab oleh Emily dengan kondisi sempoyongan, dan tak lama ia pun tertidur. Hasil rekaman ini pun ia tunjukkan pada detektif yang menangani kasus ini. Si detektif merasa ini adalah tindakan menyiksa dan tidak membuktikan apapun. Namun ternyata cairan yang ia suntikkan itu hanyalah cairan infus biasa. Cairan ini tidak punya efek apapun dan tak akan membuatnya sempoyongan, apalagi tertidur. Yang artinya Emily telah berbohong dan tidak tahu bahwa John telah menjebaknya. John pun memastikan bahwa Emily sebenarnya normal dan tidak mengalami gangguan jiwa ataupun depresi. Sebagai bukti, Dr. John meminta dilakukan tes darah dan pasti tidak ada zat sodium amidal di tubuh Emily. It's saline. There was no drug. So why did she pass out? Call the hospital, order a blood test. You won't find any amytal in her system. She's been lying this whole time. Namun si detektif malah meminta John menghapus videonya karena semuanya telah terlambat. Dan justru ini bisa membuat posisi John semakin sulit. Karena hakim akan bertanya, kenapa Dr. John memberikan resep tanpa mengetahui si pasien benar menderita depresi atau tidak. Detektif ini percaya dengan uji tes yang dilakukan John, tapi itu sudah terlambat dan akan mempersulit posisi John sendiri. Itulah alasan si detektif ini meminta John menghapus videonya dan menganggap John tidak pernah melakukan pengujian ini. Meskipun temuan ini tidak bisa dijadikan bukti, tapi paling tidak ia telah mengetahui bahwa Emily sebenarnya normal dan ia akan berbalik arah. Yang awalnya membela, sekarang akan melawan. Beberapa waktu kemudian, John kembali menemui Emily. Namun saat John tiba di sana, ia melihat nama Victoria ada di daftar kunjungan. Hal ini langsung membuatnya curiga karena tak ada alasan bagi Victoria mendatangi Emily kecuali ada hubungan rahasia di antara mereka. Tak menunggu lama, John pun langsung mendatangi rumah Victoria. Ia meminta alasan Victoria menemui Emily. Dengan tenang Victoria menjawab bahwa Emily lah yang memintanya datang untuk melihat kondisinya. Selain itu, Victoria malah menyudutkan John karena membuat kondisi Emily semakin buruk dengan uji tes memakai sodium amidal. Dr. John pun membela diri bahwa yang ia lakukan sudah sesuai standar pengobatan. Kemudian, John memberikan isyarat bahwa ia sudah mulai mencium kecurigaan hubungan rahasianya bersama Emily. Seketika raut wajah Victoria terlihat tidak nyaman. Tidak tahu apa hubungan antara Victoria dan Emily,
Namun Victoria merasa terganggu dengan sikap ofensif dari Dr. John. Kemudian ia mengirimkan beberapa foto saat John dan Emily berkonsultasi dan menyisipkan foto seksi Emily kepada istri Dr. John. Yang artinya selama ini Victoria telah memantau aktivitas John bersama Emily. Seketika istrinya pun marah, di mana istrinya meyakini bahwa suaminya itu memiliki hubungan istimewa dengan Emily. I'm just going to go away. Wait for this to happen again? Whether Allison or Emily? Tak berapa lama, Dr. John menerima pesan suara dari Victoria yang mengajaknya bicara serius terkait pengobatan berbeda yang akan dilakukan pada Emily. Keesokan harinya mereka pun kembali bertemu. Di sini Victoria mengatakan bahwa John akan masuk dalam berita besar karena telah menjadikan pasiennya sebagai pelaku kriminal. Victoria juga memprovokasi John yang kini mulai kehilangan segalanya, reputasi, karir, bahkan telah ditinggal anak istrinya. Namun John hanya tersenyum. Lalu ia menegaskan bahwa Victoria tak perlu memusingkan soal dirinya. Yang harus Victoria pikirkan adalah segera belanjakan sisa uangnya sebelum mereka mengambilnya kembali. Karena Emily telah mengatakan semuanya padanya. Spend the fucking money now. They're coming to take it back. You can go and ask her to keep you from seeing her. She told me everything. Ucapan John ini membuat Victoria panik, di mana ia mulai merasa bahwa John telah mengetahui rahasia permainannya. Victoria pun meminta John membebaskan Emily, dan ia tak akan berurusan lagi dengan mereka. Di rumah sakit, John memperlihatkan kepada Emily seorang pasien yang mirip dengan kondisinya, dan saat ini sedang diberi terapi kejut listrik. They'll have administered a paralytic agent, but they put a tourniquet on the... Remarkably effective for treating severe depression. None of John the side- menegaskan bahwa hasilnya akan berbeda kalau pengobatan ini dilakukan pada orang normal. Ini adalah kata-kata sindiran buat Emily, yang mana John telah mengetahui bahwa Emily sebenarnya normal. Tak lama, John memutar rekaman suara Victoria yang mengajaknya bertemu soal rencana pengobatan seperti ini padanya. Emily pun terkejut dan terlihat panik dan menginginkan Dr. John berhenti menjadi dokternya. Kemudian John mengatakan bahwa Victoria telah membayarnya melebihi jatah Emily, dan terapi kejut listrik itu adalah rencana dari Victoria, dan itu akan merusak ingatan. Victoria's paying me way too much for that. Your share. The shock treatment was her idea. It damages the memory. Setelah John pergi, Emily yang ketakutan bermaksud ingin menelpon Victoria. Namun Emily telah dilarang menggunakan telepon dan tidak boleh dikunjungi tanpa persetujuan Dr. John. Kemudian, John menelpon Victoria dan memintanya datang membicarakan perihal pembebasan Emily. Tak lama, Victoria dan John bertemu di luar rumah sakit. Pertemuan mereka ini disaksikan oleh Emily. Dr. John bersikap akrab supaya Emily yakin bahwa John dan Victoria benar bekerja sama. Namun nyatanya, Dr. John malah mengarang cerita bahwa Emily akan membuat pengakuan di depan hakim dan membocorkan rahasia penggelapan saham. Mendengar itu, Victoria pun seketika terdiam. Hingga kemudian, Victoria meminta supaya Emily dibebaskan dan mereka tak akan lagi berurusan dengan John. Get her released. We go back. John pun berpura-pura setuju. Melihat pemandangan itu, Emily tampak semakin percaya kalau mereka telah bersekongkol. Dr. John pun kembali menemui Emily, lalu memintanya meminum obat. Namun Emily yang sudah tidak sanggup meminta supaya dirinya berhenti minum obat dan ia akan menceritakan hal yang sebenarnya. Hingga tak lama, Emily pun mulai bercerita, di mana saat sedang menikmati momen awal pernikahannya, Martin ditangkap polisi karena kasus insider trading atau penipuan saham. Karena merasa depresi, ia pun berkonsultasi kepada Dr. Victoria, yang juga saat itu sedang mengalami masalah dikarenakan suaminya selingkuh dan ia sangat kesepian. Singkat cerita, hubungan mereka pun menjadi intim sebagai penyuka sesama. Victoria mengajari Emily bagaimana berpura-pura sakit dan depresi supaya orang-orang yakin bahwa dirinya memang sedang depresi. Kemudian Emily menceritakan bagaimana cara melakukan insider trading seperti yang dilakukan Martin suaminya, yaitu mengambil keuntungan dari jatuhnya saham produk pesaing. Lalu mereka pun merencanakan menghabisi Martin sebagai balas dendam atas kekecewaan yang dialami Emily, sekaligus mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Di mana setelah menghabisi Martin,
Emily akan berpura-pura tidak sadar karena mengalami sleepwalking akibat obat Ablixa. Supaya terkesan Emily hanyalah korban efek samping dari obat itu. Sementara itu, Victoria memanfaatkan kekacauan publik dengan berinvestasi di perusahaan pesaing Ablixa. Ketika penjualan Ablixa merosot, maka saham kompetitornya justru akan melonjak dan otomatis ia akan mendapat keuntungan fantastis. Sedangkan keterlibatan Dr. John hanyalah kebetulan karena mereka tidak peduli siapapun dokternya. Dan di sini juga terungkap bahwa Emily tidak pernah meminum pil apapun yang diberikan John selain Ablixa, dan itu pun tidak ada pengaruh yang ia rasakan. Setelah mendengar pengakuan Emily, John pun mengatakan bahwa Victoria sudah tahu bahwa Emily akan mengkhianatinya dengan menceritakan semua ini. Emily lalu bertanya sampai kapan ia harus ditahan di sini. John kemudian menegaskan bahwa tak ada alasan bagi Emily dibebaskan. Hingga akhirnya Dr. John pun luluh setelah Emily menawarkan kesepakatan. And how long do you two plan on keeping me here? Why would we ever let you leave? Because maybe there's a better deal. Singkat cerita, Dr. John mengajukan persidangan pembebasan Emily. Dr. John berhasil meyakinkan hakim bahwa kondisi Emily saat ini telah pulih dan tidak akan membahayakan dirinya maupun orang-orang di sekitarnya, dan Emily akan melakukan rawat jalan. Pada akhirnya, Emily pun dibebaskan secara bersyarat. Namun apabila Emily melanggar ketentuan, maka ia akan kembali ditahan. Setelah menghirup udara bebas, Emily pun mendatangi rumah Dr. Victoria. Victoria awalnya merasa was-was karena ia takut Emily telah menceritakan rahasia mereka pada Dr. John. Namun Emily berbohong dan meyakinkan Victoria bahwa rahasia mereka masih aman. Sambil bermesraan melepas rindu, Emily bertanya di mana Victoria menyimpan sisa uangnya. Victoria pun mengatakan bahwa uangnya telah ia simpan di 2 rekening berbeda. Hingga akhirnya Dr. Victoria menyadari bahwa Emily telah memasang alat perekam di tubuhnya, dan otomatis pengakuannya itu pun telah berhasil direkam. You didn't leave me much choice. Seketika Victoria terlihat panik. Ia pun langsung berusaha kabur. Namun saat membuka pintu, para polisi telah menunggunya di luar. Dan Victoria pun akhirnya ditangkap atas tuduhan konspirasi pembunuhan dan penipuan insider trading. Keesokan harinya, Emily mendatangi Dr. John. Emily pun menanyakan sampai kapan ia harus menjalani situasi ini. Kemudian John mengatakan bahwa ia akan memberinya beberapa obat penenang. Namun Emily menolak karena menurutnya ia harus dibebaskan dari semua ini. Apalagi ia telah berhasil membantu polisi menangkap Victoria. Kemudian John menegaskan bahwa Emily harus patuh pada perjanjian, karena jika Emily melanggar, maka ia akan kembali ditahan. Emily pun marah dan seketika pergi. I think this needs a new diagnosis. Based on what? Objects and creatures. Schizoaffective disorder. Sama dengan Victoria, ternyata sejak tadi para polisi telah menunggunya untuk kembali ditahan atas tuduhan konspirasi pembunuhan suaminya, penipuan saham, dan telah mempermainkan hukum dengan berbohong soal kondisinya. Pembebasan sebelumnya adalah skenario Dr. John supaya Dr. Victoria juga bisa ditangkap. Meskipun berusaha melawan dan menuduh Dr. John berbohong, namun pada akhirnya Emily tetap ditangkap dan akan ditahan di rumah sakit jiwa seumur hidupnya. Terungkap bahwa Emily sebenarnya tidak depresi dan terlibat hubungan rahasia dengan Dr. Victoria, dan mereka merencanakan menghabisi Martin demi membalas dendam atas kekecewaan Emily dari masa lalunya, sekaligus merusak citra obat Ablixa supaya mendapat keuntungan dari naiknya saham perusahaan pesaing. Namun, rencana yang tampak sempurna itu akhirnya berantakan ketika Dr. John curiga dan menyelidiki kasus ini lebih jauh, hingga akhirnya berhasil membongkar konspirasi mereka. Semua ini ia lakukan demi menegakkan hukum dan memulihkan kembali nama baiknya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, seburuk apapun pasanganmu dan sebesar apapun rasa kecewamu, jangan pernah bertindak dengan pikiran panas dan lakukan pendekatan komunikasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir cerita. Semoga kalian semua selalu sehat dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.